Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan dari kelas D3 Keperawatan tingkat 1B dengan NIM PO 7120124042. Di sini saya akan memaparkan hasil UTS saya dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar pendidikan, sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional, sebagai bahasa media massa, dan sebagai bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Pertama, ragam bahasa formal digunakan dalam situasi resmi. Contoh, rapat akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 10 WIB di ruang sidang utama. Yang kedua, ragam bahasa non-formal digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti besok kita jadi jalan-jalan nggak? Yang ketiga, ragam bahasa lukisan. Contoh, kamu udah makan belum? Yang keempat, ragam bahasa tulis digunakan dalam bentuk tulis, seperti contoh penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah aktivitas manusia yang tidak terkendali seperti deforestasi dan emisi gas ruang kaca. Yang kelima, ragam bahasa ilmiah digunakan dalam konteks akademik atau ilmiah. Contoh, fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Dan yang terakhir, ragam bahasa jurnalistik digunakan dalam media massa. Contoh seperti banjir yang melanda Jakarta menyebabkan ribuan warga mengungsi. Soal nomor 3 yaitu jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca dan berikan masing-masing contohnya. Ejaan adalah aturan atau kaidah dalam penulisan kata, termasuk penggunaan huruf, penulisan kata, serta pengelolaan kata. Penulisan huruf kapital pada awal kalimat, seperti ibu pergi ke pasar. Penulisan kata serapan dari bahasa asing, aktivitas dari bahasa Inggris atau activity. Penulisan kata ulang, buku-buku bukan buku-buku. Tanda baca adalah simbol atau karakter yang digunakan dalam tulisan untuk memisahkan kalimat, frasa, atau kata serta membantu memperjelas maksud tulisan. Contoh tanda baca, titik untuk mengakhiri kalimat, koma untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat. Tanda tanya untuk menanyai. Tanda seru untuk mengekspresikan emosi atau perintah. Soal nomor 4 yaitu jelaskan pengertian diksi dan berikan contohnya dalam kalimat. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penulis atau pembicara untuk menyampaikan gagasan atau perasaan secara efektif. Contoh dalam kalimat. Yang pertama, diksi sederhana. Dia sangat marah ketika mendengar kabar itu. Diksi yang lebih formal. Dia merasa murka ketika mendengar berita tersebut. Soal nomor 5. Berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan maksud atau gagasan secara jelas, singkat dan tepat kepada pembaca. Penjelasan jelas, kalimat ini mudah dipahami dan langsung menyampaikan informasi bahwa ibu menanam bunga di taman setiap pagi. Yang kedua, singkat. Tidak ada kata berlebihan atau tidak perlu. Yang ketiga, tepat. Setiap kata yang digunakan mendukung makna kalimat dan tidak menimbulkan kerangan. Soal nomor 6 yaitu jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula pengertian paragraf deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Paragraf deskripsi. Paragraf
Deskripsi adalah paragraf yang bertujuan untuk mengembangkan suatu objek, tempat, orang, dan suasana secara rinci, sehingga pembaca dapat merasakan, melihat, atau mendengarkan apa yang digambarkan. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan informasi, fakta, atau pengetahuan secara objektif. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang bercerita tentang suatu peristiwa atau kejadian yang disusun secara kronologis atau berurutan. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau pandangan tertentu. Dan yang terakhir, paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca agar mengikuti ide, gagasan, atau melakukan tindakan tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.